Halo semuanya, kenalin nama gue Winky. Di kesempatan kali ini gue mau cerita sesuatu yang belum lama gue alamin. Ini tentang temen gue, sebut aja namanya si Akmal. Kamis 20 Agustus 2020, jam 5 sore, gue sama si Akmal berangkat dari rumah masing-masing. Ketemuan di rental PS4 di daerah Bekasi. Buat yang nggak tahu PS itu apa, itu singkatan dari PlayStation yang biasa dimainin di rental-rental gitu. Sesampainya gue di rental, ternyata full, gak ada yang kosong. Dan Akmal ajakin gue makan di pinggir jalan, gak jauh dari rental. Tempat makan itu baru buka dan belum siap layanin pelanggan, karena gue lihat masih rapi-rapi dan beres-beres. Tapi Akmal tetap nunggu, dan akhirnya dia pesan makanan. Terus si Akmal nunggu di dalam sambil duduk, dan gue pilih di luar. Gue duduk di trotoar karena pas gue coba masuk itu pengap, panas. Singkat cerita, selesai makan itu gue jam 6 kurang. Terus si Akmal langsung ngajakin ke rental lagi, dan ada yang kosong. Seperti biasa, gue selalu taruhan setiap main PS sama Akmal. Baru aja gue mulai sama si Akmal, tapi udah beduk maghrib. Tapi si Akmal tetap mau lanjut, dia gak mau sholat. Sampai akhirnya jam 10 malam baru selesai. Gue senang karena gue menang banyak, sekitar 200 ribuan lebih. Terus di luar rental, dia cerita banyak. Yang intinya, tadi dia nemu duit 100 ribu pas dia makan. Tapi gue gak tahu. Terus dia juga bilang, hoki banget gue, lumayan buat pulang. Ini kalimat yang aneh sih buat gue, karena dia bilang lumayan buat pulang, sedangkan bensin dia tuh ya banyak. Dia tuh orang ada. Dia itu sebenarnya punya PS di rumah, cuma PS-nya itu lagi rusak. Jadi gua sama si Akmal ini mutusin buat ke rental. Ya udah, gua sama si Akmal akhirnya masing-masing pulang ke rumah. Singkat cerita, 10 menit gue baru sampai rumah, tiba-tiba abangnya Akmal nelpon gue. Dia bilang Akmal kecelakaan di depan rumah. Terus gue langsung cabut ke rumahnya tanpa ganti pakaian. Gue langsung bablas. Gue kebut motor, dan di jalan gue lewatin warung makan yang tadi gue sama Akmal kunjungin, karena emang itu jalan satu-satunya. Dan yang bikin gue kaget setengah mati, sampai gue ngeblank, bener-bener ngeblank. Gue lihat Akmal bukan di depan, bukan juga di samping warung, tapi di atas warung.
Dia kayak melayang gitu di atas warung. Dan gue pikir ini udah gak wajar lagi, karena yang gue tahu Akmal udah pulang. Dan gue tetap lanjut bablas sampai di jalan. Dan gue lihat di depan rumah dia ada tumpukan kertas koran di jalan, karena di situ masih nungguin ambulan dan gak ada yang berani megang, termasuk keluarganya, kecuali abangnya. Abangnya ini itu bukan abang kandung, tapi dia tuh deket banget sama Akmal ini. Ya karena dia ini apa ya dibilang, keluarga broken home. Ya jadi Akmal dan abang ini bukan sedarah, tapi dia tetap care, karena yang gue tahu abangnya itu orang ada. Ketika si Akmal lagi nganggur, dia selalu ngasih sesuatu yang bikin Akmal mau cari kerja terus, sampai akhirnya si Akmal benar-benar bisa kerja. Lanjut ke tempat yang koran tadi. Gue buka koran itu, ternyata si Akmal udah meninggal. Gue lihat lagi, ternyata tangannya hancur sebelah kanan. Dan yang gue lihat di sebelah pinggir jalan itu ada mobil truk, kayaknya yang ngelindes Akmal sampai hancur tangannya. Di situ gue udah blank, gak tahu mau ngomong apa lagi. Pikiran gue kosong, tapi gue gak sampai pingsan. Singkat cerita, besoknya di hari Jumat malamnya gue gak bisa tidur. Mental gue udah bener-bener hancur. Dan gue minta tolong temen gue buat beli obat penenang, sampai akhirnya gue bisa tidur. Dan Akmal datang di mimpi gue. Dia cerita banyak, gue gak bisa ingat semua, tapi yang intinya dia bilang berhenti taruhan, jangan suka judi lagi, dan pesan terakhirnya, jangan ambil duit sembarangan di jalan, apalagi di warung makan. Itu tumbal.